Selamat malam semuanya. Malam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul pengaruh kerja dan perubahan karir terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Perkasa Indonesia Mandiri BDI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti. Nama saya Rina Swastibia. Nama saya Firman Syahria. Nama saya Karina. Baik, kita masuk ke slide yang pertama. Udah, langsung. Dua orang dulu. Ya, nanti. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Dalam sebuah perusahaan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperhatikan tingkat kepuasan kerja karyawan, karena kepuasan kerja berpengaruh terhadap produktivitas, loyalitas, kinerja, dan kinerja karyawan. Selain itu, pengembangan karir juga memiliki peran penting karena adanya kesempatan untuk berkembang dan memperoleh jenjang karir yang jelas dan meningkatkan motivasi serta kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh beban kerja dan pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Perkasa Indonesia Mandiri BDI. Data beban kerja karyawan. Untuk memberikan gambaran awal, data beban kerja karyawan. Untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi perusahaan, kami menjadikan data beban kerja karyawan berdasarkan departemen. Berdasarkan tabel, Departemen Operasional memiliki rata-rata jam kerja tertinggi yaitu 9,5 jam per hari dengan tingkat kepuasan kerja sebesar 2,8. Departemen Pemasaran memiliki rata-rata jam kerja 9 jam per hari dengan tingkat kepuasan kerja sebesar 3,0. Sementara itu, Departemen Keuangan dan SDM memiliki rata-rata jam kerja yang lebih rendah, yaitu sekitar 8 jam per hari, dengan tingkat kepuasan kerja yang relatif tinggi. Nah, dari data ini, dapat dilihat bahwa departemen yang memiliki beban kerja lebih tinggi cenderung menunjukkan tingkat kepuasan kerja yang lebih rendah. Temuan ini memberikan indikasi bahwa beban kerja berpotensi mempengaruhi kepuasan kinerja karyawan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, apakah beban kerja berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan? Kedua, apakah pengembangan karir berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan? Ketiga, apakah beban kerja dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh beban kerja dan pengembangan karir secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan. Baik, selanjutnya tujuan pustaka yang pertama beban kerja. Pada penelitian ini, beban kerja yang diartikan sebagai jumlah tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh karyawan dalam periode tertentu. Beban kerja yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kenyamanan dan kepuasan kerja karyawan. Menurut Hart dan Stefan, beban kerja terdiri dari 3 dimensi, yaitu beban waktu, beban usaha mental, dan beban tekanan psikologis. Slide kedua, selanjutnya, pengembangan karir. Pengembangan karir merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk membantu karyawan meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja sehingga dapat mencapai jenjang karir yang lebih baik. Menurut Rifai, pengembangan karir meliputi perencanaan karir, pengembangan karir individu melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan serta dukungan manajemen dalam bentuk bimbingan dan kesempatan promosi. Slide selanjutnya, kepuasan kerja, kerangka berpikir dan hipotesis. Kepuasan kerja.
Kepuasan kerja adalah perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya. Menurut Lufthansa, kepuasan kerja dipengaruhi oleh pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Berdasarkan kerangka berpikir penelitian, beban kerja dan pengembangan karir diduga mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Slide selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen terdiri dari beban kerja atau X1 dan pengembangan karir X2, sedangkan variabel dependen adalah kepuasan kerja karyawan atau Y. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah beban kerja dan pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja karyawan. Slide selanjutnya, hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah disusun, terdapat 3 hipotesis penelitian, yaitu yang pertama menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Sedangkan hipotesis ketiga menyatakan bahwa beban kerja dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Pada metode penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian kausal. Metode ini digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabilitas, yaitu beban kerja dan pengembangan karir, terhadap variabel terikat, yaitu kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di PT Perkasa Nusa Mandiri Medan. Sebagai pelaksanaan penelitian ini berjumlah 45 karyawan tetap. Karena jumlah populasi relatif kecil, maka seluruh populasi dijadikan sampel dengan menggunakan teknik sampling genome atau sensus. Selanjutnya, data penelitian ini dikumpulkan melalui 3 teknik, yaitu kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Kuesioner ini diberikan kepada seluruh responden untuk memperoleh data mengenai beban kerja, pengembangan karir, dan kepuasan kerja. Selanjutnya, variabel beban kerja menggunakan 3 dimensi, yaitu beban waktu, beban usaha mental, dan beban tekanan psikologis. Variabel pengembangan karir terdiri dari perencanaan karir, pengembangan karir individu, dan dukungan manajemen. Sedangkan variabel kepuasan kerja terdiri dari pekerjaan itu sendiri, yaitu gaji, promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Selanjutnya, pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Selanjutnya, dilakukan pengujian kualitas instrumen melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinialitas, dan heteroskedialitas. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 27. Pengujian hipnotis dilakukan menggunakan uji T. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 27. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji T untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan uji F untuk mengetahui pengaruh secara simultan. Demikian penjelasan, selanjutnya dijelaskan oleh saya. Hasil penelitian dan pembahasan. Uji kualitas data ada 3. 1. Uji validitas, 2. Uji reliabilitas,
3. Uji asumsi klasik. Uji validitas itu ada variabel beban kerja X1, item tidak valid X1 titik 1, X2 titik 3. Item valid 4 dari 6 item. Keterangan sebagai valid. Variabel pengembangan karir X2, item tidak valid tidak ada, item validnya 6 dari 6 item. Keterangannya semua valid. Variabel kepuasan kerja Y1.6, item valid 5 dari 6 item sebagai valid. Uji reliabilitas variabel beban kerja X1 0,600, reliable pengembangan karir X2 0,607, reliable kepuasan kerja Y 0,601, reliable. Uji asumsi klasik yaitu dibagi 3, normalitasi, multikolineritas, heterostegistasi. Normalitas itu ada si K kurang S sama dengan 0,888, si S kurang W sama dengan 0,589. Multikolinearitas toleransi 0,997, FIF 1,003. Heteroskedastisitas titik menyebab acak tidak ada. Selanjutnya penguji hipotesis. Persamaan regresi Y sama dengan 35,074 dikurang 0,360 X1 kurang 0,196 X2, yaitu terbagi menjadi 2. Uji T parsial variabel beban kerja X1, pengembangan karir X2. T hitung min 2,474, pengembangan karir X2 hitungnya min 1,529. Beban kerja X1 tabelnya 2,018, pengembangan karir X2 tabelnya 2,018. Beban kerja X1 0,018, pengembangan karir X2 shiftnya 0,134. Hasilnya beban kerja X1 signifikan, pengembangan karir X2 nya tidak signifikan. Uji F simultan model X1, X2 dan Y. Hitungan F 4,022, hitungan F table 3,220, shiftnya 0,025. Hasilnya berpengaruh simultan. Koefisien determinasi R 0,401, hubungan cukup kuat, R square 16,1%. Variabelnya dijelaskan X1 dan X2, sisa 83,9% variabel lain di luar model. Bab 5 yaitu penutup. 1. Beban kerja berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan, yaitu T min 2,474, shiftnya 0,018 kurang dari 0,05. 2. Pengembangan karir tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepuasan kerja, T-nya 1,529, shiftnya 0,134 lebih dari 0,05.
Yang ketiga, beban kerja dan pengembangan karir secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. F-nya 4,022, seatnya 0,025, kurang dari 0,05. 4 tahap 2 sekarang 161 beban kerja dan pengembangan karir menjelaskan 16,1% variasi kepuasan kerja karyawan. Yaitu ada saran, 1. Perusahaan diharapkan memberikan beban kerja yang sesuai kemampuan karyawan yang menghindari lembur berlebihan. 2. Perusahaan perlu meningkatkan program pelatihan dan kejelasan jalur karir untuk seluruh karyawan. 3. Manajemen perlu menciptakan sistem informasi yang ada transparansi dan berbasis kompetensi. 4. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain seperti motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja. Demikian hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih.